Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmana Fadila, NIM 070. Di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat hukum, yaitu hukum sebagai common good, sebagai pemenuhan nilai UAS. Langsung saja masuk pada materi. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama, atau common good ya. Nah, di sisi lain, hukum sebagai sistem harus adil. Hal ini didasarkan pada pendapat H.L.A. Hart. Nah, dalam perkembangan di abad pertengahan yang sangat teosentris menurut Agustinus dan Thomas Aquinas, hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum. Dalam lingkungan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rushdi, hanya beberapa diambil dari beberapa tokoh pemikiran Islam untuk sekedar hanya untuk buat contoh. Nah, hukum dalam fikih bersifat teosentris yang didasarkan kepada wahyu ilahi. Pemikiran Aquinas diteruskan pengikutnya seperti ahli hukum Belanda, yaitu Hugo Grotius. Nah, sedangkan pada abad 17-19 yang ditandai perkembangan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat, nah itu dinamakan abad pencerahan bagi sebagian orang. Nah, pemikiran ini kemudian digagas dari Inggris, David Hume dan John Locke. Pada masa inilah kemudian lahir mazhab positivisme hukum. Nah, mazhab ini kemudian menemukan bentuknya ketika Thomas Hobbes dan Immanuel Kant yang meletakkan eksistensi negara kepada hukum positif di atas keadilan kontraktual. Nah, menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Nah, menurut Immanuel Kant, hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai universal. Nah, pada akhir abad ke-19, perkembangan filsafat hukum ditandai dengan aliran baru yang dikenal dengan nama mazhab historis. Nah, menurut Hegel, di sini hukum merupakan realitas politik, harus dilihat sebagai tatanan etis yang secara normatif mengarahkan perilaku manusia. Sedangkan menurut Savigny, hukum sebagai refleksi etika sosial masyarakat. Hukum yang baik harus merupakan refleksi dari nilai etika masyarakat. Nah, mazhab ini kemudian menjadi inspirasi bagi aliran hukum mazhab sosiologis. Hukum tidak dapat dipahami secara tepat tanpa pemahaman sistematis mengenai tujuan yang melahirkan hukum yang dapat ditemukan dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya lahir pemikiran hukum mazhab realisme hukum. Nah, di sini menurut Roscoe Pound yang dikenal sebagai social engineering, hukum tidak dapat diterapkan sesuai dengan kitab hukum. Hukum harus memuat ajaran dan sekaligus ideal yang mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Nah, hukum di sini harus menjadi alat sosial atau social engineering itu sendiri. Ini diperkuat oleh Ronald Dworkin yang menegaskan bahwa jika memahami hukum, maka kita harus memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan oleh hakim. Nah, jadi hukum baru menjadi hukum yang sebenarnya ketika digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus hukum. Nah, selanjutnya berangkat dari pernyataan Ronald Dworkin yang telah menegaskan hukum baru menjadi hukum yang sebenarnya ketika digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus hukum, dan pertikaian teoritis antara rasionalitas dan empirisme yang berhasil didamaikan oleh Immanuel Kant dalam bukunya Kritik der reinen Vernunft, yang artinya kritik atas rasio murni. Maka kita akan dapat mengidentifikasi pemikiran hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Nah, menurut Immanuel Kant, pengetahuan kita merupakan sintesis antara unsur-unsur a priori atau lepas dari pengalaman dan a posteriori, yaitu berdasarkan pengalaman. Nah, dengan menggunakan pendekatan Ronald Dworkin dan pernyataan Immanuel Kant, kemudian dapat dirumuskan atau disimpulkan bagaimana pemikiran hakim sebelum menjatuhkan putusan. Nah, jadi dalam kajian filsafat hukum, tentu saja dengan mudah kita dapat menjawabnya. Hakim harus bersifat netral, imparsial, dan menggunakan pendekatan ilmu hukum normatif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.